Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Shaimun wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pada 27 Ramadan. Nanti malam insya Allah kita masuk ke malam yang ke-28 Ramadan. Syahrul Itqu minan nar, yakni bulan pelepasan dari api neraka. Insya Allah mudah-mudahan itu dijadikan sebagai motivasi bagi orang-orang yang beriman, sekaligus mengharapkan ampunan dari Allah agar terhindar dari berbagai macam azabnya. Kita sudah cerita kemarin, siapa saja orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan Ramadan, termasuk pada malam Lailatul Qadar, tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena memang mereka tidak bertobat atas kesalahan yang sudah dilakukan. Bahkan bukan hanya tidak bertobat, mereka menyepelekan amalan-amalan syariat Allah yang diwajibkan atau disunnahkan kepada mereka. Karena itu shaimun wa shaimat rahimakumullah, setiap manusia yang beriman haruslah bertobat. Wajib baginya untuk kembali kepada Allah. Seberapa banyak pun dosa yang dilakukan, seberapa besar kemaksiatan yang sudah dia perbuat, tapi ampunan dari Allah jauh lebih besar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, dengan tobat yang sungguh-sungguh. Maka disebut dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau misalnya bertobat, apa yang sudah dilakukan pada masa yang lalu terkait dengan kemaksiatan kepada Allah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita benar-benar bertobat, kesalahan kita yang lalu itu dihapus, digantikan dengan kebaikan. Bukan itu saja, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Shaimun wa shaimat rahimakumullah. Jadi bertobat itu adalah melakukan upaya minta ampun kepada Allah. Minta untuk dimaafkan kesalahan-kesalahannya. Maka salah satu amalan ketika kita merasa malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, suka memaafkan, maafkanlah kami. Jadi bagaimana ciri orang-orang yang benar-benar bertobat kepada Allah? Ciri yang pertama bahwa dia wajib, dia harus berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Itu orang bertobat. Suka berada di lingkungan orang-orang yang soleh. Suka berada di lingkungan orang-orang yang beriman. Namun tidak suka berada
di lingkungan orang-orang yang bermaksiat dan melalaikan syariah Allah. Maka cari orang-orang yang benar-benar bertobat, cari orang-orang soleh. Sehingga kita suka berada di dekatnya. Cari majelis-majelis ilmu, tapi jauhi majelis-majelis kafe, jauhi majelis-majelis judi, jauhi majelis-majelis yang menyebabkan kita lalai. Sehingga orang yang bertobat lebih suka berada di tengah-tengah orang yang soleh daripada di tengah orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Yang kedua, orang yang bertobat itu adalah mempersiapkan diri untuk kematian dengan banyak memikirkan akhirat. Jadi banyak memikirkan akhirat. Sedikit kan memikirkan persoalan dunia. Banyak kan memikirkan persoalan akhirat. Taat kepada Allah. Pikirkan kehidupan kita di akhirat. Apa yang dapat membuat kita nanti selamat di akhirat. Amalan seperti apa yang membuat amalan tersebut bisa memberikan syafaat kepada kita. Contoh misalnya, baca Quran, nanti Al-Quran akan memberikan syafaat. Puasa, nanti puasa akan memberikan manfaat. Dan amalan-amalan yang lainnya. Pikirkan, sedikitkan pikiran berkaitan dengan dunia, pangkat, jabatan, harta, sedikitkan. Banyakkan pikiran-pikiran terkait dengan akhirat. Yang ketiga, bersungguh-sungguh taat pada Tuhan, pada Allah, dan sekaligus mengganti amal-amal yang sudah luput. Dulu pernah dia meninggalkan sholat 5 waktu, ganti, qadha. Dulu pernah dia tidak membayar zakat, ganti, qadha. Dulu dia pernah meninggalkan puasa, ganti, qadha. Jadi orang yang bertobat senang mengganti amal yang sudah dia tinggalkan pada waktu dulu dia masih bermaksiat kepada Allah. Ciri orang yang bertobat. Selanjutnya yang keempat, menuntut ridha dari hamba Allah ketika dia pernah mendoliminya atau ketika dia pernah mengambil barangnya dan dia suka untuk saling menasihati. Minta ridho sama orang. Dulu pernah aku ambil sandalmu. Dulu aku pernah mendoliminmu. Dulu aku pernah menokohimu. Maafkan aku. Kemudian dia melakukan saling menasihati. Suka. Dan ciri yang terakhir adalah suka mendawamkan amal. Amal sedikit tapi terus menerus. Dakwah sedikit tapi terus menerus. Amal yang lain. Setidaknya ada satu amalan yang paling disukai oleh Rasul SAW dan tidak pernah beliau lepaskan. Yakni sholat sunnah sebelum subuh. Itu terus lakukan. Jadi ciri orang yang bertobat yang kelima, salah satunya dia mendawamkan amalan yakni sholat sunnah sebelum subuh. Rasulullah SAW menyatakan, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafili asyadda mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla subhi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan ibadah sunnah dan paling kuat beliau untuk menjaganya yakni 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Itu harus didawamkan terus menerus. Jadi kalau kita ingin bertobat, ayo bertobatlah. Tapi jangan berhenti saja. Bulan Ramadan aku berhenti menjadi bintang film. Bulan Ramadan aku berhenti untuk makan riba. Bulan Ramadan aku berhenti untuk tidak melakukan maksiat, judi, berzina dan lain sebagainya. Berhenti belum tentu bertobat. Berhenti pada bulan Ramadan, tapi nanti bulan Ramadan dia melakukan kemaksiatan lagi. Berarti dia bukan termasuk orang yang bertobat. Bertobat berarti menyesali dan insya Allah dia tidak kembali kepada amalan-amalannya pada saat dia masih bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang betul-betul bertobat kepadanya. Ila liqa' ma'as salamah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.